mengagetkan katanya patah gitu. Patah ya? Dan memang ada patahannya. Oh. Tanpa basa-basi bilang operasi. Langsung. Karena ada beberapa acara ya, Healing from Heaven kan yang diadain sama Pastor Daniel kan. Memang ini beneran bisa gitu. Shalom semuanya, kita hari ini akan sama-sama mendengarkan kesaksian luar biasa dari teman kita Fendi. Langsung aja kita ngobrol bareng teman kita ya. Hai Fendi, boleh kenalan dulu dong? Boleh. Nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Fendi Herianto. Dan dengar-dengar kalau nggak salah, kamu anak fakultas hukum ya, di salah satu universitas di Surabaya? Ya, betul. Sekarang udah S2 ya? Sekarang ya, lagi menempuh S2. Terus sekarang sudah semester berapa? Semester 2. Oh, semester 2 ya. Berarti sudah beda ininya ya. Angkatannya ya. Oke, kabar angin ya, atau dari dengar ada obrolan teman-teman, aku tuh sempat dengar katanya kamu itu mengalami mujizat dari Tuhan. Ya, betul. Dan kalau nggak salah ya tadi teman-teman, bocoran dikit, tadi aku sempat ngobrol sama dia, dan dia sempat cerita kalau dia tuh ternyata dulu nggak percaya dengan Tuhan, betul? Nah, boleh tahu nggak sebenarnya gimana ceritanya kamu bisa ngalami mujizat dari Tuhan itu dan kok bisa semudah itu percaya? Kan awalnya kan kamu nggak percaya sama Tuhan. Sebenarnya ketika mengalami kejadian ini saya sudah percaya sama Tuhan. Terus justru tidak percaya Tuhannya itu jauh sebelum ini. Jadi, kejadian itu ya. Apa yang harus saya ceritakan? Terus yang harus kamu ceritakan mujizat seperti apa yang Tuhan kasih ke kamu gitu? Mulai dari kejadian awal deh. Kejadian awal mungkin ya. Enggak sih, sebenarnya sepele sih waktu itu sama teman-teman gereja main futsal kebetulan dan nggak tahu kenapa hari itu saya mau main futsal padahal sebelumnya nggak pernah main futsal. Berarti bukan hobi? Bukan, memang diajak aja sama salah satu teman yang kerja di luar kota, terus datang ke CMC-nya itu cuman berapa bulan sekali gitu, karena kerja kan. Dia nanya, main futsal yuk. Ya udah kita mau aja gitu. Terus rombongan main futsal. Dan nggak tahu kenapa pas hari H main futsal itu saya jadi kiper. Karena saya merasa capek lari mungkin ya. Jadi ya udah berdiri aja gitu ya. Ya jadi kiper aja duduk, diri diam gitu. Dan dari kejadian itu saya mengalami cedera gitu. Cederanya karena di kiper kan tugasnya nangkep bola ya. Jadi bola itu datang terus saya lagi nggak siap gitu. Akhirnya bola itu menghantam tangan saya dan pas di kelingking gitu. Pas di kelingking. Dan saya lagi nggak siap. Masih sakit itu. Sakit banget. Terus gimana setelah cedera di kelingking itu gimana? Pas hari itu, setelah kejadian saya kiranya ya sebelumnya pernah kejadian seperti ini juga gitu. Tapi saya rasa nggak separah itu, nggak sampai patah gitu. Mungkin karena cuma kesleo gitu ya namanya apa ya. Berarti sebelumnya sudah pernah main futsal juga, cuman pernah dan kejadian seperti itu pernah gitu dan nggak sampai patah. Dan saya waktu itu mikir ya udah nggak mungkin patah lah ya karena masa bola gitu kan. Tapi ternyata setelah itu ketahuan patah. Belum, sebenarnya belum ada jangka waktunya kayak seminggu gitu. Saya cuma obati pakai minyak biasanya lah. Minyak terus dioles-olesin balsem segala macam. Tapi masih bengkak dan sudah seminggu sebetulnya. Jarak antara main sama ngobatin sendiri itu seminggu. Bengkak kan cuma di area kelingking ini aja? Sebenarnya nggak sih, semuanya sih. Oh semua, jadi satu tangan itu bengkak tapi semua? Tapi yang terasanya itu di kelingking, tempat cederanya. Oke. Terus setelah itu akhirnya apa? Setelah itu inisiatif ke dokter karena merasa ada yang aneh, kenapa seminggu masih belum pulih-pulih, gitu ya? Masih bengkak aja gitu. Ya udah bawa ke dokter ortopedi. Dan dokternya itu yang memang khusus nanganin atlet-atlet biasanya. Nah di situ dokternya pun pas pertama kali melihat kondisi tangan saya tanpa ronsen loh ya, dari seorang kacamata dokter dia melihat itu sebagai apa ya, kayak cedera aja, nggak patah. Biasa aja ya. Dan diraba kan dipegang sama dokternya, nggak ada yang apa ya perubahan struktur atau pas secara kasat mata juga nggak ada gitu. Tapi untuk enaknya amannya ya disuruh ronsen. Akhirnya ronsen setelah itu. Setelah ronsen ternyata hasilnya mengagetkan katanya patah gitu. Patah ya? Dan memang ada patahannya. Oh, terus setelah itu gimana? Keluarga? belum kasih tahu keluarga. Pasti nanya saran dokter dulu kan. Dok, ini gimana nih gitu kan. Dokternya bilang ya kan operasi dong. Operasi. Patah tuh kan operasi. Better. Kalau misalnya nggak operasi kenapa? Sebenarnya dokternya bilang bisa-bisa aja. Namanya tulang kan pasti nyambung kan. Tapi kan
posisinya. Posisinya udah agak Miring bergeser, kan. miring gitu ya. Kalau tanpa operasi kan posisinya nggak bisa Dikembalikan. kembalikan ke seperti normal. Gitu. Dan lebih lama ya sembuhnya ya. Lebih lama dan harus lebih ekstra hati-hati. Gitu kan. Karena kan tidak operasi. Dan cuma mengandalkan gips gitu. Terus akhirnya? Akhirnya ya dokter memberikan saran untuk operasi, better. Karena aku nggak pernah operasi, namanya operasi kan kita langsung kebayang sesuatu yang ngeri ya. Dan nggak punya pengalaman operasi ya, saya minta dokter ngasih waktu dulu deh gitu, buat mikir, buat konsultasi sama keluarga gitu. Nah setelah itu pulang baru deh aku ngasih tahu ke papa mama orang tua kan gitu. Namanya orang tua pasti panik. Ya langsung aja tanpa basa-basi bilang operasi. Operasi dan demi kesembuhan ya. Sedangkan saya operasi kan yang menghadapi saya ya, tapi saya kurang Cidak. ya, takut aja. Takut sama nanti resiko-resiko setelah operasi atau belum tentu itu berhasil atau gimana waktu itu? Bukan belum tentu berhasil sih. Sebenarnya itu kan operasi kecil kan kata dokternya, tapi gimana pun ada ketakutan operasi. Jujur aja nih. Setelah itu gimana? Akhirnya kamu memutuskan untuk operasi atau ada opsi lain? Nggak ada opsi lain. Dan kebetulan sebelum menentukan opsi apa yang mau saya tempuh, saya kan sambil nge-gips kan. Sambil nge-gips, ditawarin sih gitu. Mau nggak ditawarin sama Ko Hadi gitu. Spontan aja saya bilang, oh boleh deh. Gitu. Padahal saya kan cuma CMC ya dari awal saya Maharu di sini ya, datang ke Surabaya pertama kali gerejanya di sana gitu. Dan saya sudah dengar tentang Healing from Heaven gitu, karunia-karunia yang dimiliki oleh Pastor Daniel. Tapi di situ saya masih bukan ragu dengan kuasa Tuhan ya, tapi skeptis saja gitu. Masih bisa. Namanya manusia yang kalau nggak mengalami pasti kita susah untuk percaya. Ya, tanda tanya itu benar atau enggak ya. Nah, dan sebelum kejadian itu pun saya sempat mikir, karena ada beberapa acara ya, Healing from Heaven kan yang diadain sama Pastor Daniel kan. Memang ini beneran bisa gitu. Saya tanya gitu, terus akhirnya saya mengalami sakit gitu. Berarti pertanyaannya itu sebelum sakit ya? Saya mikir kayaknya itu jawaban deh. Itu jawaban ya buat pertanyaannya yang ngalamin sendiri dulu ya? Harus mengalami sendiri. Dan akhirnya saya tanpa basa-basi ya bilang, oh mau. Gitu. Akhirnya pas ada waktu ibadah minggu, tuh datang ke Pastor Daniel sebentar gitu kan, diliatin. Nah lucunya Pastor Daniel itu sudah tahu. Tanpa sudah saya ngerti datang. duluan. Sudah ngerti duluan. Jadi sudah tahu juga kamu bakal datang dan ngobrol sama Pastor Daniel. Ya, dan tahu, maksudnya lebih taunya di arah mana, patahnya di mana. Patah di area mana ya? Dan sama seperti yang dokter bilang. Sama persis. Dan tanpa saya nunjukin dia datang. Oh ini di sini pasti buka gips, di sini nih patahnya nih. Tunjukin langsung dan saya cukup takjub sih maksudnya. Wah, kok bisa gitu. Nah, di situ sama Pastor Daniel biasalah didoakan. Terus setelah didoakan ya seperti biasa sih dikasih masukan-masukan lah, mau nggak dibawa ke sini, di sini itu ada tempat alternatif. Tapi saya kan dokter aja saya agak ragu itu untuk operasi apalagi bawa ke alternatif gitu. Kepuntur gitu mungkin maksudnya? Nggak tahu. Pokoknya alternatif lah. Oke. Tapi setelah itu saya udah cukup doakan aja. Cukup doa aja gitu ya? Tapi Kode juga ada bilang, waktu itu dia minta izin kan sama saya. Dia bilang, saya geser tulang gitu. Justru saya mikir, sorry ya kok. Sorry Pastor. Gitu, saya kurang agak gimana gitu, kok bisa gitu menggeser tulang gitu. Oh, maksudnya Pastor Daniel saat itu mau menggeser tulangnya gitu ya? Saya geser tulangnya. Tapi di situ saya berserah, saya pasrah gitu. Sudah lah ya, saya nggak mau operasi ya, resikonya saya harus terima lah. Saya patuh aja sama Pastor. Terus ya udah setelah itu dikasih satu stick gitu, buat nahan dengan segala keilmuan yang dimiliki oleh Pastor. Terus akhirnya udah setelah didoakan pulang, kalau dia bilang ya udah tunggu aja seminggu 2 minggu gitu kalau nggak salah, nanti tulangnya bakal tumbuh gitu. Ya udah saya ngikutin aja. Sorry, maksudnya tunggu atau kembali normal? Ya namanya tulangnya masih tumbuh kan, nanti kalau waktu seminggu 2 minggu bakalan tumbuh tulang-tulang
Baru gitu ya? Baru rawan gitu, ya? halus gitu. Terus itu setelah digeser kayak gitu, digips lagi, Gips dibalikin lagi, lagi? nggak boleh dibuka-buka lagi katanya pester. Ya udah, gitu aja. Selama masa kamu digips kayak gitu, gimana kehidupanmu sehari-hari? Setelah digips dan disuruh nunggu 2 minggu itu jujur, saya sih nggak masalah ya, karena jujur ketika tahu patah tulang itu, saya nggak yang gimana, aduh khawatir gimana gitu. Tapi lebih ke orang tua yang terus mendesak gitu kan, namanya Ayo orang tua, operasi, ayo gitu. operasi gitu. Nanti kalau telat operasi Tambah parah. tambah parah, maksudnya tubuhnya aneh-aneh gitu, nggak normal. Nah selama disuruh nunggu 2 minggu itu, cara saya meyakinkan orang tua itu gimana? Gitu. Nggak ada diem aja atau diajak ngobrol? Saya bilang gitu kan, karena disuruh operasi sama orang tua ya, saya bilang, orang tua saya, tunggu dulu ya 2 minggu, lihat progresnya gimana. Kenapa gitu? Kan saya sudah didoakan, saya bilang gitu. Posisinya kan orang tua saya belum percaya. Iya. Namanya apalagi namanya mukjizat. Aduh. Kadang orang tuh terlalu pertama buru-buru ya ngambil keputusan dan belum tentu itu benar ya. Akibatnya juga belum tentu baik. Terus yang kedua, kadang kita tuh bisa jadi ya mikir mukjizat tuh kayak harus Musa membelah laut ya. Padahal kita ada prosesnya di sana. Tuhan juga bisa bekerja di proses itu ya. Setelah itu ya orang tua bilang, aduh mujizat kamu masih saya mujizat aja gitu. Ya mereka nggak salah sih karena mungkin mereka belum kenal aja. Mending ke dokter cepat daripada kamu ngandelin mujizat itu kan. Lebih terlihat soalnya kalau dokter ya. Namanya effort ya, maksudnya kita mujizat perlu tapi juga perlu effort juga. Sebenarnya betul juga. Tapi dulu nggak tahu kenapa saya merasa yakin aja setelah didoakan gitu kan. Dan kata Ko Hadi, nggak apa-apa, ini nggak apa-apa gitu. Ya udah, saya nunggu 2 minggu, tapi di 2 minggu itu saya ada perasaan untuk apa ya, balik ke dokter gitu. Ingin ngecek. Nanya lagi gitu, dok gimana nih? Walaupun nggak ronsen, dokternya pasti bakal ngomong, kan nggak ada ronsen, nggak ada update kan mengenai perkembangan kan. Jadi pasti dokternya bakal ngomong ya operasi lagi gitu kan. Kamu mikirnya nanti kemungkinan dokternya ngomong mau operasi lagi gitu ya. Tapi ternyata setelah seminggu saya merasa namanya perkembangan nggak secepat itu ya, tapi nggak tahu ya, namanya feeling aja sih. Datang ke dokter terus tanya, dok, saya konsultasi lagi gitu. Terus dia bilang, konsultasi apa? Kan sudah dibilang kalau dilihat dulu kan, berapa minggu kalau belum ada progres ya operasi gitu. Ya udah. Tapi saya bilang, dok, kayaknya saya operasi deh dok, gitu. Saya ngomong gitu dokter. Soalnya orang tua saya ngejar ngejar terus. Apa mending operasi aja dok, lebih cepat gitu. Dokter bilang, dokter mikir sebenarnya. Terus dokter bilang, entah kenapa, apa yang membuat pikiran dokter itu berubah. Dia langsung, sini, saya lihat tangannya. Saya lihat tangannya dibuka, lihat tangan diginikan, diraba, terus kamu coba gini. Nggak tahu ini ilmu kedokteran ya gitu, karena yang patah itu kelingking. Terus dia bilang, ini struktur kamu, kelingking kamu itu masih mengarah pada satu pusat yang sama. Masih satu pusat. Jadi kalau ada patah kan ada yang parah banget, sampai harus bengkok, terus nggak udah ke arah mana-mana gitu, nggak ke pusat ini. Ini masih pusatnya sama, itu masih benar, masih secara anatomi masih normal gitu, walaupun nggak senormal awalnya. Tapi ini tidak akan mengganggu fungsi tanganmu. Mungkin secara estetik juga nggak bakal kelihatan, bakal ada patahan gitu. Jadi saya bukan saran sebagai dokter gitu, tapi dia dokter. Saran saya sebagai teman, apabila saya temanmu ya nggak usah operasi aja gitu. Jadi gitu. Dokternya akhirnya nyarankan nggak usah operasi aja. Akhirnya yang awalnya dia bilang operasi deh, aman, tapi terpercaya itu lebih cepat gitu, daripada konvensional. Tapi akhirnya setelah didoakan segala macam, dokter tiba-tiba malah menyarankan untuk tidak operasi gitu. Dan saya gitu, dan untuk meyakinkan orang tua saya langsung video call ngomong sama dokternya gitu. Daripada nanti dikejar-kejar operasi lagi. Daripada bukti ngomong sama dokter langsung ngomong sama orang tua, menenangkan, terus oh ya ini nggak usah operasi, lebih baik bisa dan kemungkinan besar untuk kembali normal itu gede gitu, karena masih aman gitu sebenarnya. Walaupun butuh waktu dan udah. Setelah itu saya pulang dengan kondisi agak tenang karena sudah kata dokter nggak perlu operasi. Nggak usah operasi. Ya udah, gitu. Akhirnya saya
melakukan perawatan yang konvensional aja, di gips, diobatin gitu kan. Terus ya disiplin aja, nggak digerak-gerakin. Terus akhirnya apa orang tua setelah dikasih tahu kayak gitu mereka juga lebih tenang ya? Ya akhirnya ya dia percaya aja karena dokter sudah ngomong. Iya, iya. Senjatanya dokter ya. Dokter. Setelah itu 1 minggu pertama. Itu masukin minggu kedua sih. Minggu kedua. Setelah itu ada masa pas setelah dibuka gipsnya kayak gitu udah sembuh? Ada. Jadi setiap ibadah minggu saya ketemu dengan Kohadi. Kohadi bilang, konsultasi terus ya? Nggak konsultasi sebenarnya. Ketemu aja. Papasan, gimana tanganmu? Oh iya, iya. Gini kok udah mendingan, maksudnya udah mulai awalnya kaku banget, nggak bisa benar-benar lurus, nggak bisa ditekuk sama sekali. Pelan-pelan udah bisa tekuk setengah gitu. Saya update lah, ini sudah mulai sembuh gitu. Dan akhirnya ya udah, saya nikmati aja proses penyembuhan itu. Gitu. Kira-kira ada satu momen nggak di mana kamu tuh ngerasa kalau tanganku ini udah benar-benar sembuh, bahkan kamu nggak perlu ngecek lagi gitu? Kebetulan tiap hari kan saya ngecek gitu ya. Ya oke. Update itu, buka gips terus ini udah masih kaku atau enggak gitu kan. Dan setiap hari itu progresnya kerasa ada gitu. Setiap beberapa hari sekali ada progresnya, sudah mulai bisa genggam, ngepal gitu kan. Tapi ada satu hari yang rasanya progresnya itu cepet banget gitu. Ada satu hari yang langsung. Kayak paginya itu kan sebelum berangkat kerja saya coba gitu kan. Dan itu sudah bisa genggam setengah gitu deh, gitu. Segini lah. Itu masih kerasa ngilu sakit gitu? Dan gini pun sakit karena sakit ketarik, ketarik gitu, ya. rasanya ketarik gitu. Terus setelah itu? Dan setelah itu ada cara saya sendiri sih buat mengetahui. Biasa saya main gitar. Main gitar itu pas kita cuma bisa kunci E nih, kalau kelingking saya cuma E minor maksudnya. Kunci supaya kelingking saya nggak ketarik. Tapi kalau main kunci yang sudah lain, kunci balok gitu kan, pasti pakai kelingking kan, perlu menekan kan. Nah itu sakit. Tapi pagi itu saya nyoba masih sakit. Dan ya udah berangkat kerja aktivitas sehari-hari seperti biasa. Tapi di sela-sela aktivitas itu saya kayak keinget sesuatu, maksudnya bukan ingat ya, mikir aja dalam hati gitu, kapan ya saya sembuh gitu. Sudah hampir sebulan sih itu. Misalnya kayak saat itu tidak main gitar kan rasanya ada yang kurang gitu kan. Tiap orang kan stylenya beda-beda kan. Iya, betul. Kalau cuman doa, sebelum doa harus ada nyanyi gitu, main gitar gitu. Dan itu udah kebiasaan gitu. Nah tanpa itu rasanya hambar gitu, dan ada celutukan dalam hati kayak kapan ya Tuhan bisa main lagi gitu. Aku pengen main, aku mau memuji Tuhan lagi. Iya, gitu ya. pengen lagi gitu, dan sudah lama gitu. Nah, setelah itu aktivitas kan jarak antara pagi dan jam 1 dulu cukup lama, karena kan habis kerja kan kuliah sampai jam 10. 1 itu paling jam 11. Itu cukup lama, itu puluhan jam di situ. Dan ketika saya mau 1 itu saya iseng lagi ngambil gitar terus coba lagi gitu. Dan lucunya bisa gitu. Langsung bisa saat itu juga. Langsung bisa, tapi memang ada sakitnya dikit. Ada sakit sedikit. Tapi sangat berkurang gitu, dan sudah bisa lancar gitu maksudnya mainnya. Dan di situ saya merasa, wah, secepat ini kan Tuhan jawab doa saya gitu. Itu bukan doa, padahal cuma celutukan aja kayak dalam hati doang gitu. Tapi Tuhan melihat itu sebagai mungkin kerinduan yang betul. Mau Tuhan bekerja di dalamnya itu. Betul. Terus selama kamu di gips kayak gitu, banyak hal nggak mempengaruhi kehidupan kamu? Kan kalau di gips gitu kan kita nggak bisa bebas bergerak kan? Kamu ngalamin apa? Banget. Yang paling ngalamin tuh pastinya aktivitas sehari-hari aja sih. Kayak Kerjaan gimana? Cepat atau malah? Pasti terhambat, jadi lambat. Karena kesel nggak? Dibilang kesel karena kerjaan lebih lambat. Lebih lama terus? Lama terus. Saya harus pakai kendaraan umum tiap hari. Naik tiap hari karena nggak mungkin bisa nyetir sendiri gitu. Ya itu. Akhirnya biaya juga. Oh ya, boncos dong. Boncos dong. Oke, tapi kamu ada belajar sesuatu nggak sih dari kejadian itu? Apa bedanya kalau misalnya nih dulu sebelum kamu kenal Tuhan, tanganmu kayak gitu, apa kamu bakal ngeluh atau? Pastilah, pasti. Dan aku bilang ini timingku ya, maksudnya versi aku ya, timingnya tepat gitu. Kalau ini terjadi jauh sebelum saya
apa ya? Percaya Tuhan. Dan kejadiannya kebetulan menjelang apa ya 1 bulan atau 3 minggu, berapa minggu sebelum saya baptis. Oh. Waktu itu saya memutuskan untuk baptis dan itu kejadian beberapa minggu sebelum saya baptis. Mungkin 3 atau 1 bulan. Dan saya melihat ini sebagai apa ini ujian terhadap iman gitu. Mungkin ya namanya mau baptis ada aja gitu kan. Apa ini ujian terhadap iman ya mungkin. Kalau terjadi jauh sebelum saya mengenal Tuhan gitu, mengenal siapa Tuhan gitu. Mungkin saya bakal bilang ini adalah hari sial. Itu namanya hari sial, kita nggak ada di kalender gitu. Mungkin itu bahasa umumnya ya. Tapi setelah mengenal Tuhan kan ya seperti yang dikatakan semua hari itu baik. Tidak ada hari sial. Gitu. Dan itu sih pembedanya. Mungkin saya melihat itu bukan sebagai suatu musibah ya, tapi lebih ke ya udah gitu jalani dan mungkin cuma ujian aja gitu ujian. Dan menyikapinya pun tidak yang mengeluh-mengeluh untungnya ya. Pada saat itu saya sudah percaya gitu. Percaya sama kalau Tuhan ya. Ini pasti diizinkan Tuhan itu tanpa bukan untuk mempersulit saya, bukan untuk mempermalukan saya gitu, tapi pasti ada suatu rencana. Ada rencana, ada sesuatu yang pengen Tuhan kasih tahu, nyatakan di dalam kejadian ini juga. Oke. Ya. Jadi teman-teman kita semua di sini sama-sama menyaksikan betapa luar biasanya Tuhan kita ya. Kalau mujizat itu nggak mesti seperti kita harus lihat Musa membelah lautan ya, atau harus banjir bandang kayak zaman Nabi Nuh terus kita ngelihat mujizat. Tapi lewat kehidupannya Fendi kita lihat Tuhan tuh bekerja dalam proses, dan gimana dalam proses itu juga hati Fendi diubahkan. Dia melihat betapa mujizat itu bisa terjadi dari hal sepele ya, dari hal sepele. Bahkan ketika dia tanya sama Tuhan kalau, aduh Tuhan kapan nih aku bisa memuji menyembah Tuhan lagi, malah di situ semakin dahsyat ya. Nah, dari sini kita belajar kalau Tuhan kita itu adalah Allah yang hidup. Dia nggak pernah biarin kita, bahkan sekalipun ketika kita tuh mempertanyakan ini bener nggak ya kuasanya Tuhan, tapi ternyata kita bisa lihat dari kehidupannya Fendi. Oke, sekian kesaksian dari teman kita Fendi. Sampai jumpa lagi di kesaksian-kesaksian berikutnya.